sipil Gaza mengatakan 7 orang tewas dalam serangan Israel pada Rabu sore 2 Juli 2025, termasuk Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan, istri, anak perempuan, dan menantu laki-lakinya. Pembunuhan itu memicu kecaman dari Hamas dan Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, tempat pasukan Israel bertempur untuk menghancurkan kelompok militan Palestina. Komite Penyelamatan Darurat Medis, kelompok yang mengelola rumah sakit di Indonesia, menyebut pembunuhan dokter dan keluarganya sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan tindakan ketidakadilan yang serius. Jenazah Dr. Marwan Al-Sultan dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, tempat para pelayat berkumpul di sekitarnya. Putri yang selamat, Lubna Sultan, memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya di rumah sakit. في دقايق صاروخ في 16 على غرفته بالضبط في مكانه عليه بالضبط كل الدار غرفها كويسه الا غرفته هي اللي في الصاروخ فيها بالضبط استشهد فيها بابا الدكتور مروان السلطان الله يرحمه ويتقبله ماما زوجته الدكتور ذكرى نمر السلطان اختي الوحيده لميس مروان السلطان وكل حياته بس في الطب والكفاح وبس يعالج المرضى ما فيش اي مبرر لاستهدافه واستشهاده وقتل الأطباء وقتل الكوادر الطبية وحصار المستشفيات وقتل المرضى أوقفوا هذا الجنون. Operasi militer Israel menargetkan rumah sakit Indonesia pada pertengahan Mei, ketika Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan generator listrik fasilitas tersebut sengaja dihancurkan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Israel bunuh Direktur Dokter Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Lalu bagaimana kelanjutan operasional Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pertolongan medis bagi warga Palestina di wilayah utara Gaza? Dan apakah betul Israel menyasar warga Palestina yang selama ini berjuang di sisi teknis dan medis? Kita akan bahas bersama narasumber Dialog Prime sore ini. Di studio kami sudah hadir Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, Dr. Hadiki Habib, dan juga sudah hadir pengamat Timur Tengah Smith Al-Hadar. Sementara waktu kita juga masih menunggu terhubungnya relawan kemanusiaan melalui sambungan Zoom yang sudah cukup lama tinggal di Gaza, Muhammad Husin. Terima kasih Pak Smith, terima kasih Dr. Habibi sudah hadir di NTV Prime Dialog tadi untuk menjawab pertanyaan seperti apa kelangsungan dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengingat kehilangan satu sosok sentral dalam operasional sehari-hari. Ya, mengenai kehilangan beliau ini memang sebuah kesedihan tersendiri ya, terutama bagi kita yang memang beberapa bulan terakhir ini bekerja sangat erat dengan beliau, khususnya karena sempat gencatan senjata di bulan Januari sampai Maret 2025 kemarin, dan di situ ada proses reaktivasi kembali Rumah Sakit Indonesia. Namun April dan sampai Mei terakhir ini memang terjadi pengepungan kembali, sehingga di pertengahan Mei 2025 Rumah Sakit Indonesia memang sudah dikosongkan secara total. Oke. Gitu. Jadi rumah sakitnya kosong dan beberapa peralatan medis esensial yang masih berfungsi di rumah sakit itu oleh Kementerian Kesehatan Palestina itu sudah dipindahkan ke rumah sakit lain yang masih berfungsi di area Gaza City. Oke. Jadi memang sejak Mei 2025 sudah tidak operasional kembali. Tapi alhamdulillah terakhir dilaporkan fisik bangunan memang masih utuh. Nah, beliau ini memang sempat 2 kali terusir nih selama perang Gaza ini. Pertama di bulan Desember 2024, saat itu ada pengepungan juga. Pengepungan di rumah sakit? Di rumah sakit, Dr. Marwan sempat terusir juga oleh tentara penjajah, tapi beliau tidak pernah meninggalkan Gaza Utara, gitu. Jadi begitu terusir artinya mengungsi beliau untuk sementara waktu? Tidak dapat masuk ke rumah sakit karena blokade. Oke. Jadi sekitarnya di blokade sehingga tidak bisa memberikan layanan operasional. Jadi pada saat itu rumah sakit juga tidak berfungsi? Tidak berfungsi, tidak beroperasional. Tapi beliau ini memang tidak meninggalkan base-nya, gitu ya. Dan ketika gencatan senjata, beliau kembali memimpin rumah sakit tersebut dan mereaktivasi kembali rumah sakit sampai akhirnya harus terusir kembali ketika Mei 2025, tapi lagi-lagi dia tidak meninggalkan daerah utara. Jadi dia hanya terakhir informasi ini di daerah Gaza City, itu juga masih bagian utara Gaza, bersama keluarganya. Oke, Anda mengenal sosok Dr. Marwan?
Kalau saya tentu mengenal pribadi karena memang proses reaktivasi Rumah Sakit Indonesia di bulan Januari sampai Maret 2025 itu memang kita dari tim Mercy bekerja di Gaza Utara di Rumah Sakit Indonesia bersama dengan beliau. Seperti apa sosok beliau? Bisa diceritakan? Beliau itu kan backgroundnya dokter spesialis, ya, ahli jantung, ya, jadi dan senior gitu. Jadi kalau kita di Indonesia ada dokter senior tentu dihormati gitu, dan memang cara gayanya ya seperti itu dihormati. Tapi sebagai orang Arab Palestina itu mereka punya kehangatan tersendiri gitu. Ngomongnya belak-belakan gitu ya. Kalau lagi nggak cocok dia akan bilang nggak cocok, apa adanya gitu. Tegas ya? Tegas, tapi habis itu akhirnya ngopi-ngopi lagi gitu. Jadi di Gaza itu ada suka pakai gelas-gelas kecil tuh untuk ngopi-ngopi selalu. Kalau paginya sudah diskusi debat, nanti siangnya dia akan undang untuk ngopi, itu bergantian. Jadi memang sangat sangat produktif dan hidup ya diskusi dengan beliau. Nah, beliau ini juga orang yang sangat terbuka. Jadi ketika gencatan senjata itu, Rumah Sakit Indonesia itu dibuka kembali pelayanannya, dan staf medis internasional itu diundang masuk. Jadi bukan hanya dari Indonesia, tapi ada juga dari Inggris, dari Prancis, dari Belgia, dari Spanyol, dari Kanada, dari Maroko dengan berbagai macam bendera organisasi internasional kemanusiaannya yang kemudian membuka pos di dalam Rumah Sakit Indonesia. Jadi memang rumah sakit itu digunakan untuk pelayanan kesehatan, dan yang melakukannya bukan hanya orang lokal Gaza, tapi juga komunitas internasional. Gitu. Tadi Anda sempat menyinggung karakter atau sifat dari dokter almarhum ini adalah yang setia, loyal ya, meskipun diusir tapi beliau tidak pernah meninggalkan, dan ketika rumah sakit aktif kembali, ia pun kembali berkontribusi. Ya. Dan itu bukan hal yang gampang ya, apalagi menjabat sebagai direktur yang membawahi staf-stafnya, di mana dia harus memastikan staf-stafnya bekerja. Tapi kita tahu dalam situasi perang itu kalau PNS ya gajinya nggak ngadat-ngadat gitu pasti. Tidak pernah mengeluh misalnya almarhum ketika melihat ada banyak sekali ancaman yang tidak hanya saja ditujukan kepada dirinya tapi juga keluarganya. Kalau mengeluh itu manusiawi pasti. Tapi yang kita lihat itu objektifnya adalah dia selalu datang setiap pagi untuk memulai kembali kepemimpinannya di rumah sakit. Kenapa? Karena setiap pagi kita harus morning meeting dengan beliau. Dia panggil nih. Kalau kita nggak datang, dia akan cari mana nih orangnya kok belum hadir. Gitu. Pak Smith, bagaimana Anda menilai Israel ini menyerang seorang dokter simbol kemanusiaan, apalagi di kediaman pribadinya, hingga menewaskan hampir seluruh anggota keluarganya? Ya, kebiadaban Israel di bidang ini kan, dalam hal ini kan bukan hal baru. Dari sejak awal perang itu Israel sudah menyasar semua infrastruktur sipil yang vital untuk dihancurkan. Nah, Gaza Utara khususnya di mana terdapat rumah sakit Indonesia itu kan tadinya kan dikosongkan oleh Israel, dan Israel mengusir semua orang Palestina ke selatan karena waktu itu ada rencana Israel untuk menjadikan Gaza Utara itu sebagai zona pengaman lah, buffer zone, zona penyangga. Nah, oleh karena itu untuk mencegah serangan Hamas di masa depan, dia kepingin menjadikan Gaza Utara itu wilayah pendudukan kembali, karena 2005 tuh Israel kan sudah menodai seluruh Gaza. Sekarang dia ingin kembali lagi, tapi dia hanya ingin ambil Gaza Utara. Nah, kemudian ketika gencatan senjata Israel Hamas selama 2 bulan waktu itu sampai 1 Maret itu rakyat Gaza Utara itu kembali berbondong-bondong kembali lagi ke Gaza Utara. Nah, hal ini tidak diinginkan.
Nah, tapi Ada yang menjadi alasan Zionis? pembunuhan dokter, serangan terhadap rumah sakit itu memang sengaja dilakukan Israel untuk membuat infrastruktur yang mendukung kehidupan manusia itu dihancurkan. Jadi dokter-dokter ini bukan dokter Marwan Al-Sultan, ini bukan dokter pertama. Ada beberapa waktu lalu yang dokter sangat terkenal diculik lalu dibawa kemana-mana. Oke, jadi alasannya adalah memang untuk menghilangkan objek vital supaya seperti ada semacam persenjataan secara kesehatan gitu yang kemudian mengancam hidup warga Gaza di sana. Tapi ada juga alasan yang dikemukakan bahwa adanya markas ataupun infrastruktur Hamas yang mungkin jaraknya tidak jauh dari lokasi rumah sakit Indonesia itu berada. Kalau untuk terowongan, Israel sendiri nggak tahu itu bagaimana ini. Terowongan apa? Terowongan di bawah tanah di Gaza itu kalau nggak salah, itu total panjangnya itu ada 500 km. Jadi seperti sarang laba-laba itu segala macam. Nah, Israel sendiri nggak ngerti. Dia nggak tahu itu bagaimana Jadi hanya caranya. menebak-nebak? Hanya menebak-nebak? Iya, hanya menebak-nebak. Dan oleh karena itu, karena Gaza Utara merupakan wilayah terdekat dengan Israel Selatan, maka Israel kepingin bikin zona penyangga itu di utara itu sehingga Hamas terusir. Yang kedua, dia ingin menghancurkan, membuat Gaza ini wilayah yang tidak lagi layak dihuni manusia gitu. Karena salah satu tujuan Israel itu depopulasi Gaza. Bagaimana mengusir orang-orang Gaza dari wilayah mereka, lalu diusirnya ke beberapa negara, di antaranya yang paling sering disebut itu Mesir, Yordania, dan pernah juga disebut Indonesia. Nah, yang kita perlu garis bawahi dalam hal ini adalah bahwa perang Gaza ini betul-betul membuat kebiadaban Israel itu begitu menonjolnya. Dan ironisnya, kekuatan-kekuatan dunia yang ikut membangun tatanan dunia berbasis hukum, berbasis hak asasi manusia, itu justru dilanggar terang-terangan bertahun-tahun, sudah hampir 2 tahun ini, diberi senjata. Padahal pada saat bersamaan mereka mengkhotbahkan masalah demokrasi, hak asasi manusia, dan perang itu kan ada aturannya. Perang itu orang tua nggak bisa diserang, orang rakyat sipil nggak boleh rumah sakit, itu harus dijaga seluruhnya. Pak Smith, yang terbaru adalah hari Selasa, Trump mendorong gencatan senjata selama 60 hari ke depan, dan kabarnya masih dalam proses diskusi ya antara Palestina apakah mengikuti keputusan tersebut. Tapi baru berselang 2 hari kemudian Israel sudah melancarkan serangan ke sebuah objek vital rumah sakit di Gaza Utara. Jadi bagaimana Pak Smith melihat ketika sekutu Israel ini berusaha mendorong perdamaian, berusaha melancarkan gencatan senjata, tapi tidak dihiraukan oleh Israel? Dihiraukan. Tanggal 7 ini Netanyahu akan berangkat ke Amerika Serikat. Dan dia akan ditekan oleh oleh Trump untuk patuh kepada gencatan senjata, proposal baru yang dibuat oleh Amerika Serikat. Gencatan senjata itu berlaku selama 60 hari, lalu bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Nah, tujuan kenapa cuma 60 hari gencatan senjata? Padahal Hamas minta supaya gencatan senjata permanen
dan Israel mundur dari seluruh Gaza. Nah, tapi itu mungkin dua orang yang tidak bisa bersepakat. Pertama, Benjamin Netanyahu ingin supaya tentara Hamas ini dilucuti, lalu para pengurus terasnya itu diusir dari Gaza. Leader militernya ya? Iya, asingkan militernya. ya? Jadi dia tidak boleh lagi berperan. Yang kedua, Israel masih akan bertahan di beberapa koridor untuk mengendalikan bantuan kemudian. Nah, Hamas dia bisa menerima semua, termasuk kalau ada entitas Palestina yang non Hamas memerintah di Gaza, nggak jadi masalah bagi dia. Yang jadi garis merah bagi Hamas itu adalah tuntutan untuk melepaskan senjata. Itu Hamas nggak mau, karena dianggap selama Israel masih berada di sekitar Gaza di atau seluruh Palestina. Gaza, karena sebelumnya juga proses perundingan Oslo tahun 93 itu ternyata kan dihentikan, dimatikan oleh Netanyahu. Nah, kalau proses perundingan aja secara damai yang sudah disetujui oleh pemerintahan Israel sebelumnya bisa dibatalkan oleh Netanyahu. Lalu suara Palestina mau didengar dunia ini dengan cara bagaimana? Gitu. Adakah kemungkinan intervensi yang dilakukan Amerika ini bisa secara tidak langsung membuat kedua pihak ini bisa secara halus berusaha mengupayakan perdamaian? Iya, kita dengar 2 hari lalu kan Trump menyampaikan kepada pengadilan Israel untuk memaafkan Netanyahu terkait dengan korupsi yang ditujukan kepada Netanyahu. Dan ini sebenarnya bagian dari bujukan Trump agar Netanyahu mau menerima gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat selama 60 hari. Nah, karena Netanyahu ini melanjutkan perang terus menerus, itu bukan kepentingan orang Israel, tapi sudah kepentingan pribadinya dia. Iya, ambisi pribadi. Sebab kalau dia hentikan perang sekarang, berarti tujuan perang Israel tidak tercapai. Tidak tercapainya itu ada dia Hamas tetap eksis dengan persenjataannya dia. Nah, kalau dengan demikian, maka pemerintahan Netanyahu akan runtuh karena partai-partai koalisi garis kanan ini akan mundur, dan kalau bubar pemerintahan Netanyahu dituntut dalam 3 hal. Korupsi yang dilakukan tahun 2019, kemudian dia melemahkan sistem pengadilan di Israel sehingga demokrasi Israel juga melemah, dan yang ketiga itu dia lalai menjaga teritori Israel. Itu jauh sebelum Hamas menyerang tahun 7 Oktober 2023, itu Shin Bet, lembaga intelijen dalam negeri Israel, sudah memperingatkan sama Netanyahu bahwa kita harus awas karena nampaknya Hamas sedang mempersiapkan diri, tapi Netanyahu bilang, itu nggak penting. Nah, jadi agar Netanyahu mau menghentikan perang, Donald Trump imbau kepada pengadilan di Israel supaya tidak menuntut Netanyahu menghadapi pengadilan. Dengan begitu kan mungkin dia lebih melunak ya? Ya, lebih melunak. Dan 60 hari ini diharapkan begini, begitu 60 hari ini berjalan, kan momentum perang akan hilang gitu. Iya, oke. Ya, kan? Bisa seperti itu. Masa setelah 60 hari berperang lagi? Sudah enggak. Jadi. Tapi itu bukan hal baru untuk Netanyahu. Iya, Netanyahu kan terus. Tapi sekarang ini nilai strategis dari Gaza itu sudah nggak ada.
untuk kepentingan Israel. Iya, untuk kepentingan militer Israel itu sudah nggak ada. Nah, sisi kemanusiaan ini yang kemudian sekarang ini menonjol dan membuat Israel terisolasi, bahkan sekutu-sekutu dekatnya dia di Eropa Sudah mulai seperti protes. Prancis itu sudah bersikap kritis juga terhadap kebiadaban, ethnic cleansing, genosida, kejahatan perang, segala kejahatan dia buat di Gaza itu sudah tidak bisa lagi ditolerir oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Oke. Tapi Amerika Serikat main belakang Oke. layar. Dia Kalau nggak sudah mau. tidak ada nilai strategisnya Gaza ini, lalu Iya. apa kepentingan Netanyahu untuk terus-menerus menyerang warga sipil di sana? Ya tujuannya dia itu mengusir orang Iya. ini. Ada dua. Pertama dia menekan Hamas dengan cara menyerang penduduk sipil, sehingga warga Gaza akan menyalahkan Hamas lah. Lo karena lo ini Apakah sampai itu kita berhasil? ini. Apakah itu berhasil strategi dari Netanyahu? Nggak berhasil. Tidak berhasil. Oke. Padahal kan Netanyahu sudah mendirikan kantor untuk imigrasi sukarela dari orang Gaza dan dibayarkan oleh ini. Tapi nggak ada Tidak ada, satu pun oke. yang nggak mau. Poin yang kedua tadi? Terima. Ya, poin kedua itu tadi. Pertanyaan saya adalah bagaimana apakah strategi Netanyahu karena Oh iya. sekarang sudah Ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi dengan membunuh, menganiaya orang-orang Gaza diharapkan warga Gaza itu berontak terhadap Hamas. Oke. Jadi Hamas jadi kambing Perang hitam. saudara ya. Nah, yang kedua, mengusir orang Gaza dari Gaza. Oke. Baik. Sehingga ini mau dijadikan Gaza, katanya Trump mau dijadikan Riviera of Middle East kan. Jadi destinasi wisata yang Oke. air hangat, Oke. yang mewah di Timur Tengah gitu. Oke. Baik, Pak Smith dan dokter, kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalaupun ada nasib dari tenaga medis yang ada di sana, khususnya tenaga medis Indonesia. NTV Prime Dialog akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita akan ke Dr. Hadiki. Tadi saya ingin sempat mendengar ya kalau misalnya rumah sakit tidak aktif lagi. Tapi apakah masih ada tenaga medis asal Indonesia yang tersisa di sana? Relawan yang masih belum pulang? Saat ini dari tim Mercy Indonesia itu kita masih standby semuanya di Indonesia. Jadi belum ada lagi yang masuk. Tim berikutnya memang sudah dipersiapkan, tapi tentu kami juga harus mempertimbangkan karena kita adalah tenaga medis kemanusiaan, bukan kombatan. Kan? Tentunya kita harus melihat situasi juga dan berpikir secara rasional, dan kita juga paham bahwa situasi ini bukan hanya saat ini saja. Ini adalah perjuangan panjang dan napasnya juga harus panjang. Jadi memang harus berstrategi. Oke, bagaimana Mercy Indonesia melihat adanya dorongan untuk perdamaian dalam bentuk gencatan senjata 60 hari ke depan? Seperti apa kira-kira persiapan yang dilakukan jika terrealisasi, kemudian apakah akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan di sana? Pasti, sampai saat ini juga kita memang sudah mempersiapkan, dan jika ada gencatan senjata tentu akses untuk masuknya tenaga profesional maupun logistik itu akan lebih luas. Oke. Apakah mungkinkah dari tenaga medis Mercy Indonesia yang pernah mendapatkan mungkin intimidasi atau ancaman dari Zionis Israel ketika melaksanakan tugas di sana? Ya, karena memang teman-teman bertugas di area perang, tentu saja situasi teror itu pasti akan mengalami, gitu ya. Apakah mengalami suara bom, suara drone yang berputar 24 jam, maupun suara-suara tembakan di sekitar tempat bekerja, itu merupakan hal yang lazim, terutama pada saat gencatan senjata terakhir ini dibatalkan sepihak oleh Israel dan dilakukan serangan besar-besaran di Gaza Utara. Awal tahun ini ya? Setelah saat sebelum Idul Fitri.
Oke, ya. Jadi 1 minggu sebelum Idul Fitri itu gencatan senjata dibatalkan dan terjadi serangan besar-besaran. Saat itu tim kita memang masih berada di Gaza Utara dan tanda kutip terjebak gitu ya. Karena saat itu kan memang masih gencatan sehingga kita bisa masuk, tapi karena ada pembatalan sepihak, tim medisnya belum bisa keluar ke zona kemanusiaan, zona aman di daerah selatan. Jadi harus tetap berada di Rumah Sakit Indonesia dan pilihannya ya tetap membantu. Oke. Gitu. Tadi Anda menyebutkan jika tenaga medis Mercy Indonesia khususnya ya sudah terbiasa ya dengan kondisi perang, mendengar bagaimana hiruk pikuk jeritan tangis manusia, kemudian suara-suara bom dan juga serangan udara rudal. Apakah itu juga menimbulkan trauma tersendiri sehingga ada juga yang memutuskan untuk tidak kembali lagi ketika mungkin jalur kemanusiaan ini dibuka? Jadi terbiasa tentu tidak, gitu ya. Dan kita tidak akan pernah terbiasa dengan hal-hal tersebut karena itu merupakan hal yang tidak boleh ada. Tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi dan tidak boleh ada sebenarnya. Ya. Kedua, kalau tim yang berangkat tentu apakah ada yang merasa tidak mau lagi atau kapok gitu? Sejauh ini dari teman-teman kami yang memang pernah masuk dan kita diskusi selalu pengen masuk ke sana lagi. Selalu pengen kembali lagi, ya, justru? Selalu pengen kembali lagi. Artinya motivasi personal itu tentu ingin membantu kembali. Tapi tentu saja semangat atau niat itu harus dibarengin juga dengan pemikiran yang rasional dan strategis. Betul. Gitu. Apalagi mereka yang punya keluarga mungkin ya, di sini. Oke. Dan tapi Anda melihat jika para relawan medis ini justru malah ada semacam bonding ya, ataupun rasa manusiawi yang lebih strong lagi, lebih kuat lagi ketika sudah merasakan dan melihat sendiri realitanya di sana. Ya. Dan kemudian mungkin membagikannya ke rekan-rekannya di sini dan semakin mendorong semangat tenaga medis lainnya untuk ikut berkontribusi ke sana. Ya, sebenarnya bonding ini bukan hanya tenaga medis sebenarnya. Artinya orang yang melihat ada kejahatan kemanusiaan yang memang sudah nyata-nyata, tentu tidak harus jadi tenaga kesehatan juga pasti tahu bahwa yang terjadi ini salah gitu. Nah, kebetulan saat ini yang punya kesempatan adalah dari tim kesehatan karena ada koridor kemanusiaan yang dibuka gitu ya untuk akses medis. Meskipun itu juga sangat terbatas dan sangat tidak manusiawi sebenarnya. Oke, bisa diceritakan bagaimana tidak manusiawi untuk tim medis yang sebenarnya juga ingin membantu karena menyelamatkan jiwa manusia lain yang ada di sana? Ya, pertama untuk masuk itu kita harus melalui checkpoint, ya, pemeriksaan yang sangat banyak dan tentu intimidatif karena pemeriksaannya masuk ke checkpoint militer gitu ya. Yang kedua, logistik kemanusiaan, terutama logistik medis itu tidak bisa dibawa banyak gitu. Tidak bisa dibawa banyak. Artinya ketika kita masuk ke dalam, ya ujung-ujungnya memang kita punya keterampilan, wawasan, tapi dengan fasilitas yang ada, semuanya harus mencoba mengakali sendiri gitu ya. Dengan apa yang ada gitu. Dan tentu saja standar kedokteran yang harus kita berikan kepada masyarakat itu jadi turun. Tidak bisa selalu dipenuhi ya. Dan itu tidak ada pilihan yang harus dilakukan. Tapi kita tahu bahwa ini sebenarnya terjadi karena disengaja. Oleh Zionis Israel? Iya. Bukan karena ada letusan gunung berapi atau tsunami yang menyebabkan kerusakan daerah itu yang kita tidak siap. Bukan itu. Ini sengaja dan terjadi sistematis dan terus-menerus gitu. Artinya ini memang usaha-usaha untuk mendegradasi kemanusiaan masyarakat Palestina di Gaza. Oke, dokter sendiri berapa lama di sana dan terakhir kapan pulang? Jadi mungkin bisa diceritakan pengalamannya sendiri ketika berada di sana dan melihat sendiri kondisi yang terjadi. Ya, untuk bertugas ke Gaza sendiri saya 2 bulan ya, dari Januari sampai Maret. Ya, akhir Januari sampai pertengahan Maret 2025 kemarin. Jadi sempat merasakan gencatan senjata dan juga ketika konflik terjadi. Ya, dan juga ketika gencatan senjata dibatalkan sepihak itu masih sempat merasakan, kemudian digantikan oleh tim baru yang masuk gitu ya, yang kebetulan masuknya pada saat gencatan tapi tidak bisa keluar lagi karena sudah terlanjur perang gitu, saat itu. Jadi seperti terkepung ya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Seperti terkepung, ya. Dan itu memang situasi yang sebenarnya di dalam kedokteran bencana yang sebenarnya hal yang
sudah diantisipasi. Oke. Gitu. Hanya memang tetap saja walaupun kita sudah berlatih akan ada situasi itu, tetap saja ketika mengalaminya harus didukung oleh banyak pihak. Yang perlu dipahami adalah ketika gencatan senjata terjadi, itu surveillance militer di dalam Gaza itu masih berlangsung terus-menerus. Gitu. Artinya 24 jam itu drone itu memang masih terus berputar di Gaza, di seluruh area Gaza, dan karena saya bertugas di utara, di dekat buffer zone, itu memang setiap hari ada tembakan-tembakan peringatan oleh tentara yang berjaga di daerah buffer zone. Jadi memang kita selalu mendengar suara-suara tembakan pagi, siang, malam. Ya tadi salah satunya memang untuk meneror dan mengganggu. Oke. Gitu. Selain mendapatkan ancaman nyawa, kemudian juga ada tugas untuk menyelamatkan korban mungkin yang terluka akibat perang dan konflik di sana. Apakah Anda juga melihat krisis kemanusiaan ketika banyak sekali warga Palestina ini, baik itu anak-anak, kemudian lansia yang tidak mendapatkan saluran bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan dan lain sebagainya, logistik. Dan kemudian mereka saling berebut dan berusaha untuk mendapatkan supaya keberlangsungan hidup mereka ini terjaga dan keluarga mereka juga. Ya itu salah satu konflik sosial yang memang dibangun by design. Gitu ya, kelaparan yang dibangun itu, dan kemudian bantuan yang dibuka sedikit-sedikit itu memperberat situasi sebenarnya gitu. Artinya lebih cepat mati orangnya gitu. Dia bikin kelaparan terus dikasih bantuan setetes gitu, orangnya berebut di situ. Itu yang bikin makin cepat mati. Kalau kita bilang. Dan itu semakin sering terjadi. Jadi kita memang ketika melakukan bantuan kemanusiaan di dalam Gaza itu ada program medis, ada juga program sosial. Program sosial itu adalah bantuan paket-paket makanan, di mana makanan-makanan ini dicari di gudang-gudang yang masih ada gitu ya, supplier-supplier kecil yang masih menyimpan atau apa, itu dicari, dikumpulkan, dibeli, dan kemudian disalurkan dengan hati-hati gitu ya, supaya jangan terjadi keributan antar keluarga, antar kampung gitu. Dan ini yang memang sengaja diciptakan oleh penjajah Israel sebenarnya. Oke, Pak Smith, Anda bisa mungkin menanggapi, sepakat kalau misalnya ini memang sengaja by design diciptakan upaya persenjataan kelaparan ini supaya terjadi genosida secara alami begitu karena kelaparan itu, dan juga persenjataan medis ya, supaya saluran mungkin fasilitas medis ini dikurangi atau dipersulit supaya warga Gaza ketika ada yang terluka ya secara alamiah ini tidak terselamatkan. Iya, ini Israel kan melakukan dehumanisasi terhadap ini. Nah, Zionisme ini yang dipunyai Israel ini sebenarnya meniru humanisme rasis yang dipeluk oleh Nazi Jerman. Yeah. Artinya bahwa ras Yahudi ini lebih superior dari ras Palestina ini. Sehingga bagi Israel untuk memperluas Lebensraum, ruang hidupnya, dia layak melakukan apapun terhadap bangsa yang inferior seperti Palestina itu. Nah, inilah yang sedang kita saksikan sekarang di ini. Dan berikutnya, Israel menganggap gini, kalaupun perang ini harus diakhiri dengan gencatan senjata militer, setidak-tidaknya ada pengalaman dari orang Palestina sendiri apa yang dilakukan Israel saat ini. Sehingga kalaupun perdamaian bisa dilakukan, Israel berharap Palestina akan makan waktu yang cukup panjang untuk menghilangkan trauma? Menghilangkan trauma ini yang... Ini akan menjadi catatan sejarah warga Palestina akan kekuatan bangsa Israel? Ya, Israel ini kan dia ada karena adanya penganiayaan Jerman terhadap mereka.
Jadi simpati dunia internasional terhadap kaum Yahudi ini luar biasa karena ada Holocaust di Jerman. Iya. Nah, Tapi yang apa yang menyedihkan justru ideologi Nazi Jerman ini yang humanis rasis menganggap mereka itu bangsa Arya yang harus dibuka ruang sebesar-besarnya oleh bangsa lain bagi bangsa yang unggul ini. Nah, ini yang dianut oleh Israel bahwa wilayah-wilayah di Palestina itu merupakan wilayah biblikal bagi orang-orang Yahudi gitu. Jadi dia pantas kalau dia mau bunuh orang-orang Palestina Nah, ini yang sedang terjadi. Dia kepingin menerapkan sistem apartheid yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Afrika Selatan dengan membentuk Bantustan atau kantong-kantong orang kulit hitam di Afrika Selatan. Tapi nah, di Israel itu, Israel kepingin negara Palestina nggak boleh ada. Iya. Tapi dia mau ciptakan Bantustan. Jadi enklave atau kantong-kantong Palestina itu hidup di situ di bawah kekuasaan negara apartheid Israel. Oke, tapi apa yang dilakukan Israel saat ini kan justru kebalikannya. Justru menuai banyak sekali kecaman atas krisis kemanusiaan yang terjadi. Bukan hanya saja publik dunia internasional, tapi juga dari dalam warga Israelnya sendiri. Apakah opini publik ini tidak akan respons ya dunia terhadap apa yang dilakukan Israel ini menjadi satu ancaman tersendiri bagi pemerintahan Netanyahu? Iya, memang ketika sebelum ini Netanyahu menyerang Iran, itu memang dukungan terhadap Netanyahu sudah makin melemah. Iya. Tetapi di pihak lain, Iran ini adalah musuh bersama semua orang Israel lah. Melihat Iran ini sebagai ancaman di masa depan. Nah, ketika legitimasi Netanyahu melemah di dalam negeri, dia menyerang Iran. Dengan menyerang Iran, dia mempersatukan kembali orang-orang Yahudi. Nah, tetapi setelah perang selesai, para pihak yang oposisi tapi mendukung Netanyahu berperang melawan Iran, sekarang mereka menuntut supaya perdamaian dengan yang sudah terjadi dengan Iran dilanjutkan dengan perdamaian yang harus dilakukan dengan Gaza. Dan ini didukung betul oleh pemerintah Trump. Trump tidak ingin perang ini berkelanjutan karena merugikan Amerika Serikat. Tiongkok bisa masuk, meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Lalu Trump ini kan berpikir bisnis segala sesuatunya. Nah, di balik layar itu negara-negara Arab terus melobi Trump supaya mengakhiri perang ini. Nah, pada bulan Mei lalu, ketika Trump melawat ke 3 negara Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, itu dia berhasil mendapatkan komitmen $2 triliun Amerika Serikat untuk ditenang. Jadi mereka ini punya pengaruh terhadap Trump juga cukup besar. Nah, inilah yang saya yakin Trump mengultimatum Netanyahu supaya mengakhiri secepatnya ini. Dan itu akan terjadi menurut saya karena nggak ada gunanya itu mau dilanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa melihat ya titik terang setelah gencatan senjata 60 hari ini ke depannya akan seperti apa. Terakhir mungkin dokter bisa dikasih mungkin penjelasan gitu. Seperti apa sih dukungan masyarakat Indonesia khususnya terhadap warga Palestina dan dari sisi mungkin tenaga medis begitu ya yang ada saat ini ketika nantinya gencatan senjata ini diberlakukan. Ya, rakyat Indonesia merupakan salah satu supporter
yang sangat komit ya terhadap Aktif ya. kemerdekaan bangsa Palestina, gitu. Karena kan memang Undang-Undang Dasar kita memang menyatakan itu. Jadi Artinya bantuan kemanusiaan ini semakin bergulir, semakin banyak dan besar. iya, dan sikap yang kita lakukan itu sikap yang memang yang sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar sebenarnya. Motivasi yang memperkuat lain mungkin motivasi keagamaan, tapi semakin kemarin kita semua bisa lihat bahwa memang ini isu kemanusiaannya tidak harus orang Islam pun menyadari problem yang ada gitu. Jadi tentu komitmennya itu sangat tinggi gitu ya. Terkait dengan aktivitas medis, tentu pintu kesehatan ini merupakan salah satu garda terdepan ya. Rumah boleh hancur, lahan boleh rusak gitu ya, tapi ketika manusianya yang kemudian menjadi korban ini sudah menjadi peringatan yang sangat keras bahwa situasi yang terjadi dan terus-menerus ini merupakan situasi yang sangat tidak layak terjadi gitu. Oke, kalau misalnya ya dan aktivis-aktivis kesehatan di berbagai dunia, bukan hanya Indonesia, juga masih terus aktif menyuarakan, terutama banyaknya yang wafat ya, sejawat-sejawat ini. Gitu. Kalau misalnya yang saya lihat di media sosial juga ya, selain Dr. Marwan, banyak sekali tenaga kesehatan lainnya. Ini selain yang juga tugasnya adalah menyelamatkan nyawa manusia di sana, tapi juga mereka rajin sekali dan aktif sekali membagikan informasi-informasi terkait dengan kondisi warga Palestina yang ada di Gaza. Apakah itu juga menjadi ancaman? Artinya dianggap mungkin membuat propaganda ataupun lainnya? Ini kan istilahnya jurnalisme masyarakat gitu ya. Ada yang memang jurnalis, ada juga yang masyarakat yang mengabarkan. Dan itu ada hal-hal yang tidak bisa dihindari pada situasi informasi terbuka sekarang ini. Saya pikir itu bukan hal yang mengancam sebenarnya. Dan itu membuka mata dunia mengenai apa yang terjadi sebenar-benarnya di dalam Gaza. Oke. Baik, terima kasih Dr. Hadiki Habib, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee Mercy Indonesia, dan juga ada Pak Smith Al-Hadar, pengamat Timur Tengah. Sayang sekali Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan Indonesia yang tadinya harusnya bergabung bersama kita, berhalangan sehingga tidak bisa berbagi cerita dengan kita di sini. Baik, pemirsa, seorang dokter siaga pagi, siang, dan malam demi satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Padahal nyawa sendirilah taruhannya. Selamat jalan Dr. Marwan Al-Sultan, dedikasi dan jasamu akan kami kenang selamanya. NTV Prime masih akan segera kembali, tetaplah di tempat Anda.